Ana pikir ini kasih sayang Allah Ta'ala dan keajaiban, semuanya hijrah. Satu band itu kita hijrah semua. Satu band itu? Satu band hijrah. Mata band? Kita ada nih, teman kita tuh dari satu band kita ini, boleh dibilang ion neraka lah. Ion? Kita ngajakin ke sana. Iya kan? Jadi nyalanya neraka tuh ngerasa panas itu kalau kurang satu dia itu kayak... Ya, pokoknya dia sponsorin apanya, dia IO-nya lah. Nah, begitupun agama. Kalau kita mau paham tentang agama, maka kita harus berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengorbankan harta, diri, dan waktu kita. Apa yang kita punya, kita korbankan untuk agama Allah. Jadi antum itu 40 hari, di situ adalah proses belajar. Belajar. Kenapa Pakistan? Jadi berhubungan dengan apa yang kurikulum nih, pelajaran. Kalau kita Tapi dulu sempat kecilnya ngaji juga nggak? ngaji. Ngaji? Bukan pesantren? Di pesantren. Dulunya pesantren? Cuma ngalong, bro. Iya, tapi sempat nyantri lah. Iya. Walaupun ngompong-ngompong gitu. Iya. Sebenarnya ya, banyak yang bilang kalau pernah nyemplung di itu mau sebandel apa balik-balik lagi. Di antaranya itu, alhamdulillah. Jadi ya, bisa gimana ya? Quran tuh mengembalikan walaupun kita katanya serontolan gitu. Betul. Alhamdulillah akhirnya bisa kembali lagi gitu kan. Masya Allah. Itu yang disyukuri. Alhamdulillah orang tua tuh memang dari kecil yang nganter kita kan ke pesantren terus balik lagi, diantar lagi kayak gitu, mau-maunya. Akhirnya alhamdulillah ada yang berbekas lah gitu. Nah, ini menarik ya teman-teman ya. Kadang-kadang mungkin yang udah punya anak kecil atau juga mungkin kalau kita dengar orang tua kita nyuruh sesuatu yang simpel gitu. Kelihatannya kayak biasa aja, tapi ternyata itu punya makna juga ya. Nantinya seperti itu, bro. Misalnya nih, ini tadarus bin nikmah aja. Misalnya gini, dulu pernah lagi di situasi misalnya ya di tempat maksiat misalnya. Nah, terus pernah kepikiran nggak mas? Gua salah nih. Wah sering, bro. Wah sering banget itu. Kalau gue dulu pernah misalnya lagi sama temen-temen gitu ke tempat dugem gitu sampai dini hari segala macam yang lagi seru. Tiba-tiba aduh, dosa nih gue kayaknya nih. Mikir gitu tuh. Tapi masih di tempat itu juga ini. Aduh. Alhamdulillah kalau Ana tuh karena memang basicnya Ana tuh nggak suka dugem. Basic itu gitu. Kalau dugem tuh kepaksa karena manggung. Jadi kita datang terus ngedengerin musik terus kita joget-joget kayak apa gitu kan. Ini kan harus sama mabok, bro. Itu nyetel ya? Harus sebenarnya gitu kan. Nah udah mabok kita ngapain coba? Yang tadi antum kita ngobrol sepaket itu tuh. Nah gitu kan, biasanya seperti itu. Nah makanya Anda dari mulai memang datangnya nggak suka, ya mabok jadi nggak, gitu kan, apalagi yang lain gitu. Jadi nggak bisa ketagihan? Memang dasarnya nggak suka. Cuman kan ada momen kita dibawa ke situ sama teman-teman, ya perasaan itu keluar pasti. Nah, aduh kayaknya ini bukan tempat kita deh gitu. Nah ini jadi makin menarik nih. Banyak mungkin teman-teman kita yang mungkin ngerasa bahwa peak level dari kesenangannya ketika di situ. Ya. Tapi banyak juga ternyata yang ketika datang ke situ tuh ngerasa nggak nyaman. Nggak nyaman gitu ya kan. So, sebenarnya antum juga sama nggak nyaman kan? Anak nggak nyaman waktu itu. Sampai akhirnya dulu lebih suka ke tempat yang ada live bandnya. Nah, kafe lah ya. Itu lebih nyaman. Betul. Nah, ini uniknya bahwa udah ada kayak depan kayak begitu. Tiba-tiba hijrah. Apa yang antum cari gitu? Apa ada satu proses di mana mungkin kejadian apa atau mimpi apa atau gimana apa sih gitu, atau ada yang ngajak ngaji atau gimana, itu awal dari mana, dimulai di tahun berapa tuh? Itu di 2009 ya, 2009 kalau nggak salah. Ada satu momen yang memang ini ada yang kurang dalam diri kita tuh sebenarnya apa gitu kan. Uang udah ada, apa semuanya ada, ini pasti semua orang ngerasain gitu biasanya. Ada titik jenuh dan lain sebagainya. Meskipun kita jalurnya itu nggak di agama, meskipun ya, maksudnya, tapi ada titik jenuh tuh pasti ada, gitu. Semua kok ternyata. Ya. Agama apapun kalau menurut saya. Jadi gitu kan, ketika lelah di sana,
kayak ada kehampaan kan gitu kan? Ya, Intinya kayak gitu kan? betul. Kalau yang lain kan larinya ke narkoba dan lain sebagainya. Ada yang saya yang pahami. narkoba, kemudian ada yang penyimpangan Ya, betul. seksual mungkin betul. gitu, atau yang ya banyak yang lain lah gitu. Ya, dari situ ini ada yang kurang nih. Oh, kayaknya agama nih gitu. Nah, satu hari kita kan alhamdulillah tuh dari kan sholat ada terus kan gitu. Tiba-tiba kita sholat subuh kayak ada yang ngebisikin gitu. Beres sholat subuh tuh, masa hidup kayak gini terus? Ya mau maksiat terus. Ini dibisikkan telinga tuh kayak yang bener, bro. Kayak jadi kayak Ada yang bisikan. Jadi kita harus gimana kan nggak tahu kan? Oh, kayaknya harus rubah nih. Begini terus gitu. Gitu. Emang mau sampai kapan kayak gini terus gitu kan? Ini maaf. Misalkan pacaran sama ini itu sampai kapan gitu kan? Apa nggak ada yang mau nikah dan lain sebagainya kan? Itu dibisikin tuh kayak gitu pas lagi selesai sholat tuh gitu. Bahkan dalam sholat tuh ada yang kayak ngebisikin apa mau gitu terus gitu. Ya udah akhirnya dari situ mulai sholat terus amal-amal agama dan lain-lain. Nah alhamdulillah lingkungan kita itu kan di masjid, lingkungannya di masjid nih. Nah jadi otomatis orang-orang yang di masjid ini adalah orang-orang yang selalu mengingatkan kita kepada agama, kepada kebaikan. Ya udah sholat belum? Apa gimana? Ya gitulah, gitu umum gitu ya. Oh tadinya mulai merapikan ibadahnya dulu awalnya. Awalnya gitu, doa sama Allah supaya Allah kasih hidayah, ya ditunjukkan ke jalan yang benar, diberikan teman-teman yang soleh dan sebagainya. Karena nggak mungkin nih kalau kita mau hijrah, terus teman-teman kita masih teman-teman yang dulu, pasti kita kebawa terus, pasti itu. Lingkungan membentuk ya? Iya, karena hijrah itu kan bukan hanya amal yang kita buat, tapi pergaulan kita harus dihijrahkan juga sama. Pantesan ada ungkapan ya, siapa kamu, lihat teman-teman kamu. Ya, benar. Itu kata Rasulullah SAW. Kamu nanti posisi kamu di akhirat Kamu sebagaimana teman-temanmu. Iya, benar. Posisi kamu di akhirat seperti apa, ya lihat teman-temannya aja gitu kan, kumpulannya. Betul. Waduh, jadi ternyata pengaruh juga ya? Pengaruh banget. Nah, setelah mungkin merapikan ibadah, next apa yang kejadian? Nah, alhamdulillah tuh. Jadi karena kita lingkungan masjid, kita tuh kebawa sama orang-orang yang ada di masjid itu. Ya. Mulai tuh kita serempak, bro. Ini keajaiban ya, maksudnya keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ana pikir ini kasih sayang Allah Ta'ala dan keajaiban, semuanya hijrah. Satu band itu kita hijrah semua. Satu band itu? Satu band hijrah. Mata band? Iya. Jadi waktu zaman mulai ngerapin ibadah, itu satu band? Iya. Kita ada nih, teman kita tuh dari satu band kita ini, boleh dibilang ion neraka lah. Ion? Kita ngajakin ke sana kemana? Iya kan? Jadi nyalanya neraka tuh nggak panas itu kalau kurang satu dia itu nggak nyala? Ya pokoknya dia nge-sponsorin apanya, dia IO-nya lah. Itu jadi maksiat gitu? Ya IO maksiat. Dia soleh banget akhirnya. Ini kenapa orang jadi sholat terus kan? Sebelum dia udah soleh duluan? Enggak, kita bareng. Maksudnya bareng. Kita Ana nih hijrah. Dia juga hijrah, cuman dia beda tempat gitu. Tapi kita udah sholat semua. Kita udah sholat semua. Dan yang paling mengejutkan karena nggak mungkin ini orang tuh kasarnya tuh nggak dikasih hidayah sama Allah tuh nggak mungkin gitu kan. Ini omongan itunya bercandanya ya. Tapi ternyata dia sholat kalau tapi ya gitulah, ada supir, "Pir, udah sholat belum?" "Sholat dulu dong, nanti masuk neraka." Wah, pokoknya gila, bro. Padahal dulu yang ngajak. Padahal iya neraka aja. Neraka aja juga gitu loh. Iya, padahal dulu dia kayak gitu. Ya itu hidayah, bro ya. Nah, lalu alhamdulillah kita hijrah semuanya. Sehingga ada apa-apa tuh kita hubungkan kepada agama gitu, bro. Semakin kita memperdalam agama, semakin kita yakin bahwasanya kebahagiaan ini ya hanya dengan mengikuti cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan ini hanya dalam amal agama, bro, yang dibuat. Karena kebahagiaan ini memang dari hati. Ya. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita syukuri itu setiap apa yang kita miliki, kita punya, itu baru paham gitu dari situ. Oh iya gitu kan. Yang bosan-bosan, yang tadi, yang apa yang namanya, yang bete-bete dan sebagainya tuh kita jauhin tuh, gitu kan. Yang sikap-sikap kita yang buruk lah ya, gitu. Yang nggak bersyukur gitu. Ya udah kita hijrah, kita cobain amal agama sedikit-sedikit, ya sampai sekarang alhamdulillah. Nah cuman kuncinya satu, brother, kalau menurut Anda tuh ya jangan jos-jos nggak jelas. Biasanya kalau jos tuh jadi ngos, jadi akhirnya dia yang jos-jos awal-awal kan lama-lama jadi kehabisan bensin. Itu
Gitu. Terukur aja ya. Iya, tapi wajar lah ada fase seperti itu ada. Ya maksudnya memang semua juga turun bertahap ya. Betul. Gitu. Ya kalau kita juga semua, ya namanya kita ban putih kadang-kadang juga suka ngegas betul. gitu. Tapi wajar tahu itu. ukuran gasnya tahu. Nah, perbedaannya ketika mungkin waktu itu satu band udah akhirnya berhijrah ya, ibaratnya mulai belajar agama lah intinya. Si ada nggak? Ini kan masih tour nih, masih manggung. Jadi ada perubahan Raiders atau gimana? Atau perubahan jamuan atau gimana tuh kan? Ini Raiders otomatis atau Raiders apa nih? Ya kan misalnya kalau misalnya bangun di luar kota Raidersnya ini. Iya. Nah kan udah pada ngaji semua nih, perubahan Raiders misalnya. Tapi kalau kita dari dulu enggak sih. Kalau di Raiders kayak gitu kita ada normal khusus aja. Gitu? Nggak ada. Alhamdulillah kalau kita nggak ada yang kayak gitu-gitu. Itu otomatis bro. Itu Raiders otomatis kan. Terus rasanya bedanya apa? Rasanya waktu hijrah sebelum ngeband waktu zaman sebelum hijrah sama satu band itu udah hijrah bareng. Rasanya. Ada nyaman nggak nyaman sih bro. Ada nyaman nggak nyaman. Tergantung kita menyikapinya, tergantung orang-orang yang ada di dalamnya kan. Kadang-kadang di satu si A nih, dia terlalu jos, kita juga nggak enak. Terlalu gitu kan? kaku jadinya kan. Nah gitu. Yang ini terlalu terlalu jauh gitu kan. Maksudnya nggak, ya maksudnya. Nggak sefrekuensi gitu. Nggak sefrekuensi itu nggak nyaman juga. Ya. Dan kita memang ya ketika pas di hijrah tuh, aduh main pesantren kilat nih 40 hari, loh ngeband gimana? Gitu kan harusnya gitu kan? Ini mereka enggak, ya udah jalan aja. Oh, jadi ya kan kita juga pernah denger ya, Sunu ini sampai ini bahkan ketika mulai ngaji gitu ya, ini nguliknya sampai yang gimana-gimana gitu, bahkan kalau nggak salah sampai ke Pakistan kalau nggak salah itu. Itu yang awal, itu kan awalnya urus 40 hari itu di Indonesia apa di sana? Di sana. Kalau nggak salah. Awalnya langsung ke sana. Iya. Nah, itu gimana waktu itu? Sampai akhirnya lo ikutan kemudian ke Pakistan 40 hari. Itu bukan sesuatu yang mudah tanpa proses dong. Iya pasti, proses banget. Gitu kan ibaratnya. Nah itu siapa yang mengenalkan misalnya, yang ngajarin siapa, yang ngajak siapa, mungkin ada sosok siapa gitu yang ada temen yang ngajak ngajinya gitu atau gimana, ada yang ngajak ke sana, itu ada nggak orangnya siapa? Ada banyak. Nah jadi pada intinya ya kata dia segala sesuatu ini harus kita buat dengan pengorbanan. Maka dengan pengorbanan yang kita buat ini akan timbul kecintaan dan tanggung jawab kepada hal yang kita korbankan itu. Nah, begitupun agama. Kalau kita mau paham tentang agama, maka kita harus berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan harta, diri dan waktu kita. Apa yang kita punya, kita korbankan untuk agama Allah. Gitu kan? Nah, kita nih ya perlu kamu korban waktu kamu nih buat agama, buat kamu pesantren. Supaya kamu nggak salah paham tentang agama. Kamu harus korban waktu kamu dong. Ya. Oh jadi ini nyantri jatuhnya Pak? Ya gitu. Kamu harus korbanin uang kamu buat agama, ya. Waktu kamu harus ninggalin apa-apa yang kamu cintain, sukain dan sebagainya sementara saja, ya, agar kamu paham agama. Dengan kamu paham sedikit tentang agama, kamu bisa ajakin orang-orang nih. Gitu. Itu kan berarti seperti halnya ditawarkan untuk meninggalkan dunia untuk sesaat, yang jadi kesenangan. Betul. Ya kita pesantren. Dia nyantri kan gitu ya. 40 hari. Satu band itu berangkat semua apa lu sendiri? Itu masing-masing beda-beda. Kan waktu beda-beda. Waktunya beda-beda. Tapi masing-masing berangkat, masing-masing. Berangkat semua. Oh gitu. Iya. Cuma waktunya beda-beda. Beda-beda waktu. Pada saat berangkat pasti mengganggu jadwal band. Ya. Itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi kita udah cuek aja sama band. Nih misalkan jadwal TV nih, satu minggu kita dapat 5 atau 6 gitu kan. Ya terserah apa yang dipilih, mau TV atau mau waktu buat agama gitu kan. Oh berat. Ini levelnya. Ini. Jadi intinya. Ini another level nih. Hidup ini kita berbicara tentang mengambil keputusan. Ya. Di dunia ada 2 jalan, di akhirat pun ada 2 tempat. Di dunia 2 jalan, ya jalan-jalannya para nabi, jalan-jalan iblis laknatullah alaih. Tinggal pilih yang mana. Allah sediakan 2 tempat di akhirat, surga dan neraka. Kalau kita pilih jalan nabi, jalan para rasul, orang-orang soleh, ya pasti dapat surga. Kalau kita jalan yang ini, ya pasti masuk neraka. Jadi nggak ada yang di tengah-tengah, kita harus pilih ambil keputusan. Ya nggak ada abu-abu ya, hitam atau putih ya. Gitu. Akhirnya ya udahlah, kita ambil keputusan. Memang harus pengorbanan itu untuk. Iya, gitu.
Masya Allah. Dan orang juga ada pertanyaan gitu ya. Sebenarnya surga itu Allah ciptain buat siapa sih gitu? Jawabannya unik. Apa? Katanya, surga itu ciptain buat siapa? Buat yang mau. Haji. Memang iya? Iya benar kan? Gitu kan? Itu hadis juga mengatakan seperti itu. Iya, jadi ya enggak itu ya karena dia nggak mau udah dikasih tahu, Betul. nggak mau ditawarin, nggak mau kan Betul. gitu. Dan untuk dapetannya harus pengorbanan. Iya. Nah, salah satunya setiap orang pasti punya tipe pengorbanan yang berbeda-beda. Betul, betul. Bagaimana kemudian meninggalkan dunianya untuk proses pendekatan diri itu kan. Iya. Kalau anak kita ada yang ke pesantren, Nah, gitu, itu. ada yang mungkin Datang ke kajian, ngedengerin gitu, ulama menimba ilmu. bicara dan sebagainya. Intinya adalah berarti sebenarnya kalau dari yang diungkapkan itu, kalau dibilang hidup ini ujian, bagaimana kita mau lulus kalau kita nggak pernah belajar. Betul. Jadi antum itu 40 hari, di situ adalah proses belajar. Belajar. Kenapa Pakistan? Jadi berhubungan dengan apa yang kurikulum nih, pelajaran. Kalau kita ya mau belajar tentang broadcast, otomatis kita harus datang ke rumah Ari Untung. Ya. Belajar tentang broadcast dan sebagainya. Gitu ya. Udah pasang pelangi di depan nih. Waktu-waktu bersama gitu diajarin dan sebagainya. Oh, lebih Bisa 1 hari, 2 hari. gitu belajar sama guru tuh lebih intens. Ya iyalah harus seperti itu kan. Ya kan kita mau belajar tentang gitar nih, ya kepada guru gitar. Datang ke sumbernya jatuh. Betul. Nah, begitupun kita mau belajar tentang bagaimana cara berdakwah yang baik ya, dengan menyampaikan mengajak orang dengan baik, ya melatih kolbu kita, memanage hati kita supaya baik, maksudnya ya ke sana ke Pakistan. Karena di sana banyak contoh, Bro. Gitu. Kalau di sini kita nggak ngelihat. Yang ana lihat tuh nggak ada gitu. Maksudnya banyak tapi nggak tahu di mana. Cuman kalau di sana udah jelas. Oh, ternyata kehidupannya kayak gini. Kita datang tuh di ikrom. Ya, disediain apa yang mau terus dijemput. Terus kita ngobrol di jalan. Kamu dari mana? Saya dari daerah sini. Kerjanya apa? Saya profesor. Wah, profesor ngejemput saya kan gitu kan? Ya, ini sampai kayak gininya gitu kan? Loh, kenapa nggak jemput saya? Ya, tugasnya seperti itu. Hari ini saya jemput kamu. Dan dia hikmat untuk lakukan. Iya, besok ya, bukan saya lagi. Gitu. Oh, sendirian ke sana kan? Waktu dari Indonesia ke sana sendirian. Tapi nanti di sana ada grup. Orang Indonesia juga ada. Sendirian? Nggak ada di sana. Temennya siapa di sana? Orang Indonesia juga banyak. Oh, udah ada link di sana. Ada kita tapi tuh berangkat nge-link. sendiri? Kita nge-link sedunia tuh nge-link. Sendiri. Ini kan gini ya. Kalau yang lain kan Ada sama ya? rombongan nih. Kalau kita bikin rombongan nih awal-awal nih, ini nggak akan benar, nggak akan pergi-pergi. Yang ini pergi, yang ini nggak jadi sendiri gitu. aja deh. Beli tiket, ngurusin paspor, visa, kita langsung pergi. Saya langsung pergi. Satu rombongan, satu nggak jadi, ntar aja Nah, jadi. gitu. Jadi ini apa namanya mager ya. Betul. Kalau sampai berangkat ke suatu tempat yang sebelumnya belum pernah datang kan? Nah, Belum pernah datang kan? betul. Datang ke suatu tempat sebelumnya belum pernah datang dan sendirian, Betul. itu pasti azamnya kuat banget. Iya. Itikatnya pasti Betul. kuat banget. Iya. Itu satu itu. Dua, curiosity-nya pasti tinggi. Iya. Misalnya zaman dulu tuh gue pernah misalnya ngejar konser sampai segitunya, itu daerah gue nggak tahu. Iya, iya. Pelongo-pelongo ya. Heeh. Tapi kita datengin juga. Betul. Gitu kan? Karena kepengen banget lihat gitu kan. Apa yang pengen lu dapetin di situ saat itu? Sampai lu akhirnya gue dateng nih, gue jalan nih. Apa? Satu ulama bicara, jadi yang namanya kematian ini berpindahnya kita dari satu alam ke alam yang lain. Kebayang nggak kalau kita itu di satu daerah nih namanya Indonesia, di Jakarta, terus kita datang nih ke Switzerland misalkan atau Swedia, Ya. kita pelongo-pelongo, ya, karena kita nggak tahu tempatnya. Udah gitu mata uang beda dan lain sebagainya. Bahasa juga tahu. Itu baru negara. Orangnya sama dan sebagainya, keadaannya ada pohon dan sebagainya itu sama. Tapi kita pelongo-pelongo harus kemana nih? Ya. Terus sementara kita juga nggak bawa uang Gak bawa negara bekal. mereka, ya kan? Nah terus segimana kita takutnya ada di situ? Ya takut lah. Pasti kan? Ada hampa, ada banyak perasaan lah ya. Apalagi orang yang baru banget nih, nggak tahu luar negeri. Bener. Kayak orang kampung tuh datang ke Jakarta, ya kayak gitulah. Jatuhnya sial udah pasti, untuk belum tentu. Kayak gitu. Gitu kan? Entah ketemu preman, dirampok segala macam, itu udah pasti. Jadi tunawisma itu Betul. bisa hampir pasti Betul, kalau betul. sial. Sampai ke tempat tujuannya, belum tentu kalau kita nggak effort gitu kan. Betul. Tapi sekejam-kejamnya di dunia ini masih ada orang yang mau tolong. Sekejam-kejamnya di dunia. Kita nggak punya ongkos, bisa dikasih, kita mau makanan, ada juga yang ngasih. Pelongo-pelongo ya, tapi Nah, misalnya- kalau perjalanan ke akhirat gimana, bro? Nggak punya bekal, selesai. Ya. Wih. Kata satu sahabat,
apabila dia selamat di kuburnya, maka di alam-alam lain insya Allah selamat. Tapi kalau ada masalah sedikit saja di kubur, nanti di alam lain akan masalah. Aduh. Nah sekarang perpindahan itu bro, ngebuat kita kayak gimana? Kebayang nggak kita nanti masuk ke satu alam yang nanti kita pelongo-pelongo, ya ternyata datang-datang ada sosok makhluk yang sebenarnya. Nah kita belajar itu bro, nanti ke luar negeri juga sama. Dari situ tuh anak pikir tuh, oh iya ya, kita belajar, kebayang nih ke luar negeri, kita nggak bawa bekal dan lain-lain, itu dimasukin tuh sama hati anak tuh, gitu kan? Nanti kita coba di sana bakalan kayak gimana? Ternyata iya, pas ke luar negeri, aduh nggak ada teman, nggak ada apa-apa, bahasa beda bro, gitu kan? Bahasa beda, uang nggak bawa dan lain-lain, ini bakal kayak gimana gitu? Nah tiba-tiba ada namanya, ada dah yang biasa di bandara tuh, ngelihat kita tuh. Sini, ayo kita dianterin ke tempat yang mau dituju. Nah ada orang seperti itu. Nah banyak sekali pengalaman iman, intinya banyak sekali pengalaman iman yang kita bisa ambil dari situ. Gitu. Masya Allah. Oh ini, saya banding-bandingin tuh sama ulama-ulama yang ngomong. Ya udah, kamu coba aja sekarang pergi ke sana. Gitu. Ini relate ya teman-teman semuanya. Kadang-kadang kita mau keluar negeri ya, atau keluar kota ya, 3 hari 4 hari kita nyiapin koper untuk kesempatan kita lama hidup di sana, bekalnya berapa udah disiapin gitu ya. Ini bukan 3 hari 4 hari, ini 40 hari bahkan. Gua nggak tahu kopernya berapa gede. Itu yang buat 3 hari 4 hari bahkan 40 hari. Ini yang selamanya lu nggak nyiapin apa-apa. Masya Allah. Iya kan? Iya. Untuk yang selamanya kita nggak nyiapin apa-apa udah. Gua seperti air gitu ya. Bahaya bro. Itu orang yang yakin ya, adanya kehidupan akhirat. Tapi kalau orang yang nggak yakin ya beda lagi. Mungkin karena berarti ketika nggak menyiapkan apa-apa. Nggak yakin dia. Mereka belum yakin kalau akan adanya hari akhir. Kan tapi gitu. ketika disebutkan kematian, mereka takut. Ya nggak? Ya karena dianggap nikmatnya adanya di sini endingnya kan gitu. Iya, berarti kan maksudnya ini kayak apa ya istilahnya, pemikiran yang bodoh menurut saya nih ya. Ketika dia tuh menganggap akhirat ini tidak ada, tapi dia takut mati, aneh nggak coba? Yang aneh pikir agak bingung gini nih. Dunia ini kan nggak pasti ya. Ya. Kita ngelakuin sesuatu belum tentu kita nyampe ke situ. Betul. Apa yang kita effort. Dunia ini nggak pasti. Tapi mati itu pasti kan? Pasti. Suatu kepastian. Jadi orang milih yang nggak pasti dibanding yang pasti. Iya. Makanya aneh. ini menarik sebenarnya. Ini sebenarnya untuk kalau kita dengar benar-benar lumayan ngebuka apa helai demi helai ya untuk kita kemudian jadi muhasabah. Ya. Yeah. Ini yang kita lakuin. Apapun ya, karir yang kita jalanin atau kerja kita jalanin, bercapek-capek ria, sampai begadang-begadang. Ya. Tapi nggak mendapatkan manfaat untuk kehidupan lain. Apa ini nanti kebawa juga gitu kan? Iya. Betul. Habis kemarin ada salah seorang, saya nggak bisa sebut namanya, mungkin dia adalah pemasok oksigen terbesar. Gua nggak sebut negaranya lah pokoknya. Dia adalah pabrik oksigen terbesar. Kemudian meninggal COVID, kekurangan oksigen. Iya. Jadi, padahal masuk kalau dia mau semuanya tubuh-tubuh dia bisa dikasih semua tuh. Gitu. Mau disedot semuanya. Bisa aja, sedot semuanya gitu. Iya. Padahal betapa murahnya Allah kasih gratis sehari-hari. Betul. Gitu. Jadi semua yang kita dapetin semuanya karena diperbolehkan sama Allah aja sebenarnya gitu kan. Suatu saat dia ambil gitu, selesai. Iya. Dan kita udah kurang tidur, ngabisin waktu segala macam, apakah ini kepake nanti? Gitu kan? Banyak teman yang kayak gitu. Saya di zaman jahiliyah tuh banyak banget. Mereka dan kaya-kaya dan seketika saja nih kekayaannya diambil sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang satu lagi ceritanya dia kaya tapi nyawanya yang diambil oleh Allah Taala. Makanya ya tinggal pilih aja, ini dunia ini pasti nih ya. Apakah kamu yang akan mau meninggalkan dunia atau dunia yang akan meninggalkanmu? Itu dua-duanya pasti. Juga ya. Kalau nggak dunia yang meninggalkan ya kita yang meninggalkan dunia. Nah kadang-kadang itu juga yang bikin kita jadi ngerasa jadi contoh bro, pelajaran. Ya, saya bawa apa nih? Apa udah benar saya juga nih kan gitu kan. Apa ketika dari Pakistan ini memotivasi itu ya, motivasi jadi pengen berdakwah juga atau gimana? Tetangga kita nggak sholat, jangan kita langsung, lu tau nggak sholat tuh masuk neraka, nggak gitu. Kita silaturahmi dulu, terus ayo kita sholat, gitu kan. Nanti dia juga, Allah Ta'ala beri hidayah, nanti akan rubah. Nah orang-orang yang galak-galak ini bro, dia yang merasa